Sedemikian agung makna salawat yang kalau kita ucapkan secara verbal saja itu mendapatkan nilai yang begitu agung. Tapi sejatinya salawat yang kita ucapkan, yang kita dengungkan setiap kali mendengarkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semestinya bermakna bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujudnya hadir sebagai model dalam berbagai macam kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah gamang, tidak pernah gagal, tidak pernah tidak tahu menempatkan diri secara tepat dan benar dalam seluruh sesi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya model yang paling tepat, yang tidak mungkin salah dan keliru dalam memilih kebijakan-kebijakan hidupnya, dalam memilih menempatkan dirinya lewat berbagai macam urusan yang berlangsung dalam kesehariannya. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mayaminal muntajabin. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syattana ma baina amalain, amalin tazhabu lazzatuhu wa tabqa tabi'atuhu wa amalin tazhabuhu ma'unatuhu wa yabqa ajruhu. Sadaqallahul aliyul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain karena kita amat sangat berharap Allah mengakui dan menerima kita sebagai hambanya. Kita senantiasa menghampiri Allah melalui ruku, sujud, doa, zikir, munajat, dan berbagai macam ritual yang bisa kita lakukan dalam rangka menunjukkan diri kita di hadapan Allah bahwa kita adalah hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Ungkapan rasa syukur ini mencerminkan bahwa kita mengakui keagungan Allah, kita mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kepadanya lah kita menggantungkan seluruh harapan kita. Kepadanya lah kita menyampaikan seluruh hajat-hajat kita. Kepadanya lah kita menyembah, karena kita tidak menemukan tempat lain yang layak untuk kita sanjung, kita puji, kita sembah, kita tempati untuk menggantungkan harapan kita, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Keyakinan demikian patut kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada dan apapun aktivitas kita, ketika apa yang terlibat di dalam pikiran dan kesadaran kita sebagai seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kehadiran wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia yang menjadi idola, yang menjadi rujukan kita, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk menjadikannya sebagai model, uswatun hasanah. Dan sebetulnya tersimpul dalam doa sapu jagat kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Para ulama tafsir menyebutkan man huwa hasanah. Hasanah di situ maksudnya siapa? Adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang menjadi simpul seluruh hasanah, yang menjadi simpul dari seluruh kebajikan demi kebajikan. Dan karena itu Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, saya mau bergabung dengan pemilik hasanah, maka dunia saya akan selamat. Dan saya akan bergabung dengan pemilik hasanah, maka akhirat saya juga akan selamat. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam semestinya sudah bermakna aplikatif, sudah implementatif, sudah sesuatu yang harus hadir, sehingga bukan saja sebatas sangat tinggi pahalanya ketika kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pahalanya begitu agung sampai Allah menyebutkan dalam hadis qudsi bahwa siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah akan membalas salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sedemikian agung makna salawat yang kalau kita ucapkan secara verbal saja itu mendapatkan nilai yang begitu agung. Tapi sejatinya salawat yang kita ucapkan, yang kita dengungkan setiap kali mendengarkan nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semestinya bermakna bahwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wujudnya hadir sebagai model dalam berbagai macam kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah gamang, tidak pernah gagal, tidak pernah tidak tahu menempatkan diri secara tepat dan benar dalam seluruh sesi kehidupan kita. Kenapa? Karena kita punya model yang paling tepat, yang tidak mungkin salah dan keliru dalam memilih kebijakan-kebijakan hidupnya, dalam memilih menempatkan dirinya lewat berbagai macam urusan yang berlangsung dalam kesehariannya. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang saya bacakan di pembukaan tadi, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menyatakan begini, syattanun ma baina amalain. Aku heran dan alangkah berbedanya dua bentuk perilaku umat manusia di muka bumi ini. Ada dua bentuk perilaku kita secara umum, tidak ada di wilayah abu-abu. Pada akhirnya dikelompokkan kepada salah satu jenis perbuatan di hadapan Allah. Di hadapan Allah, perbuatan hanya baik dan buruk, benar dan salah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan alangkah berbedanya dua jenis perilaku umat manusia. Perbuatan pertama adalah perbuatan yang kesenangannya berlalu begitu cepat, tetapi akibat buruknya abadi. Perbuatan jenis kedua adalah perbuatan yang kesulitannya berlalu, tetapi ganjarannya abadi. Ada dua jenis perbuatan. Perbuatan pertama
ada banyak orang menikmati kesenangan dan kenikmatan, tapi kenikmatan itu sebentar saja, efeknya abadi. Ada banyak orang mengalami kesulitan yang berat, yang penuh dengan masalah, tetapi kesulitan itu sebentar masanya, efeknya abadi. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, itulah kita sehari-hari, yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada banyak manusia menikmati berbagai macam kenikmatan yang seakan-akan membahagiakan, menyejahterakan, membuatnya begitu terawang-awang dan dimuliakan di mana-mana. Tetapi akibat dari perbuatan itu, atau awal dan spirit dari perbuatan itu, adalah kejahatan, adalah berbagai macam keburukan. Ada banyak orang menikmati keburukan dengan kesenangan, tapi akibatnya begitu berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah orang-orang yang mencuri hak orang lain menikmatinya? Bukan orang-orang yang korupsi menikmati kesenangan hasil korupsinya, tetapi akibatnya akan dirasakan begitu abadi. Ada banyak orang kesulitan, perlu derita kadang-kadang untuk menegakkan agama. Bukankah bangun di tengah malam untuk sholat tahajud, di saat semua orang terbaring dan lelap dalam tidurnya, nikmat tidur di waktu-waktu seperti itu, tapi bangun dengan seluruh kesulitannya untuk ruku dan sujud kepada Allah, ganjarannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu abadi. Mereka yang berjuang di medan laga menghadapi Zionis Israel yang ada di Palestina sana untuk membebaskan Al-Aqsa, setiap hari mereka berat di tengah-tengah kemewahan raja-raja Arab yang berkolusi dengan Amerika Serikat dan Zionis. Mereka sepertinya sulit setiap hari untuk makan, untuk salat Jumat seperti ini ditodong dengan senjata. Tapi insya Allah mereka akan menikmati kebahagiaan yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Jumatan seperti ini mengingatkan kita akan kesadaran kita terhadap tanggung jawab keberagamaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Yunus yang saya sebutkan di awal tadi, ya ayyuhan nas, kata Allah, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Hai manusia, aku sudah kirimkan nasihat. Kitab suci Al-Quran ini adalah isinya nasihat dari Allah. Semua isinya nasihat. Untuk siapa? Untuk manusia. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Mari kita membaca Al-Quran dan mari kita menikmati betapa Al-Quran itu menjadi obat bagi jiwa kita yang tidak pernah tenang di hadapan Allah, bagi jiwa kita yang tidak pernah tenang menjalani kebajikan demi kebajikan, bagi jiwa kita yang tidak pernah tenang khusyuk di dalam menghidupkan agama, bagi jiwa kita yang senantiasa kacau karena godaan syaitan. Al-Quran adalah modal untuk menghadapi semua itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, saya sudah kirimkan Al-Quran kepada kalian untuk menjadi obat bagi jiwa kita yang rusak, bagi hati dan pikiran kita yang kotor. Al-Quran mengobati penyakit-penyakit kotor yang ada di dalam pikiran dan jiwa kita, yang akan mengantar kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Karena itu Al-Quran adalah senjata bagi kita. Bukankah ketika kita masuk dalam kuburan, kita mengantar jenazah ke dalam kuburannya, dan para imam yang mengantarkan masuk ke dalam kuburan membacakan talqin, ma kita buka, apa kitabmu? Al-Quran akan menjadi penolong, akan menjadi teman, bukan saja di dunia
bahkan di akhirat kelak. Karena itu siapa yang akrab dengan Al-Quran di dunia ini juga akan akrab nanti di alam barzahnya dan di akhirat kelak. Dia menjadi obat penyelamat bagi berbagai macam sengkarut kehidupan yang akan terjadi di dunia ini dan di akhirat kelak. Al-Quran mengobati pikiran kita yang kalut. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain di surah Saba, hampir terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang satu hal. Kul innama a'idukum biwahidatin. Seakan-akan Nabi bertanya kepada Allah, ya Allah, apa itu ya Allah? Allah mengatakan, hai Muhammad, hai manusia semuanya, aku ingin mengingatkan kepadamu tentang satu hal. Kul innama a'idzukum biwahidatin. Apa itu ya Allah? Kata Allah, antakumu lillah. Antakumu lillah. Bangkitlah, berubahlah. Antakumu lillah masna wa furada. Bangkitlah wahai manusia, baik kamu berdua-dua atau berbanyak-banyak maupun dalam keadaan sendirian. Untuk apa? Merubah diri, merubah masyarakat, merubah tatanan kehidupan yang semakin hari sepertinya semakin tidak menjanjikan kehidupan agama ini bisa hadir dengan baik. Jamaah Jumat, cobalah kita merenung sejenak. Cobalah biasakan anggota keluarga kita di rumah merenung sejenak. Mari kita pikirkan Islam yang ideal yang diajarkan oleh Rasulullah, dan mari lihat diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Adakah kesinambungan antara ajaran Al-Quran yang begitu sempurna, yang begitu agung, dengan perilaku keseharian kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita? Jika kita menemukan bahwa ada gap yang begitu besar antara pesan Al-Quran yang begitu agung dan akan mengantar manusia, bukan hayali, ideal manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan mayyartadda minkum, kalau kalian murtadin, meninggalkan agama bukan sekedar menjadi Kristen, keluar dan berpindah kepada agama yang lain, bukan meninggalkan agama ketika agama tidak menjadi fokus bagi mereka yang mengaku muslim, tidak menjadikan sebagai fokus pikirannya. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita duduk sejenak di rumah kita, ajak keluarga kita, anak kita, istri kita, mendiskusikan tentang agama yang ideal, yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang diperantekkan oleh Rasulullah, dan kita temukan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, lingkungan kita. Adakah sebangun antara pesan Allah dengan kehidupan kita sehari-hari? Kalau tidak, patut kita meratap, karena tidak ada kebahagiaan setelah kematian dengan kehidupan tanpa berada di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita menangis, patut kita bersedih, karena tidak akan ada kedamaian dan keamanan di yaumil akhir bagi manusia di dunia ini yang abai terhadap agama Allah. Tidak ada kedamaian. Lalu apa yang kita harapkan? Jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, Islam, agama yang suci, menawarkan tipikal manusia yang harusnya juga hadir sebagai sosok-sosok yang ideal. Karena itu bagaimana apa yang disebutkan oleh Allah, a'idukum biwahidatin antakumu lillah, bangkitlah kamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ada 3 pesan untuk kebangkitan kita secara individual. Pertama, komitmen. Syahadatain kita mengajarkan kita berkomitmen dalam hidup. Kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu menuntut komitmen kita.
Syarat pertama untuk bangkit, merubah perilaku kita, keadaan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mari ikatkan komitmen kita dengan agama ini. Yang kedua, loyal. Setelah ada komitmen, kita loyal kepada agama ini. Bentuk loyalitas kita kepada agama, jangan pernah melakukan satu urusan tanpa mendapat pembenaran dari agama, karena semua akan mendapatkan pertanggungjawaban dari Allah. Kalau kita mengaku muslim, pastikan bahwa semua urusan kita dikonfirmasi benar oleh Allah di dalam Al-Quran, melalui riwayat hadis dari Nabi. Karena berbuat tidak berdasarkan petunjuk Allah, kita tidak akan pernah bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Loyal menunjukkan kesiapan kita untuk setiap saat rujuk kepada apa? Kepada Allah. Jalan rujuk kepada Allah Al-Quran dan Rasul, tidak ada jalan lain. Suatu kali Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mendengar orang membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Menarik, dalam kitab Nahjul Balaghah, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada orang itu, apakah engkau tahu makna inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Tidak. Kita semua hampir mengatakan bahwa ayat ini untuk orang mati, dan karena itu kalau ada orang mati kita baca ayat itu, benar. Tapi maknanya bukan sekedar itu. Imam Ali mengatakan kata inna lillah bermakna wilayah, dan ilaihi raji'un bermakna fana. Wilayah memiliki batas. Di dalam wilayah, dalam teritori ada aturan. Inna lillah bermakna wilayah Allah, maka alam semesta ini adalah wilayah Allah, dan karena itu wilayah Allah Subhanahu wa taala, Allah menetapkan hukum, aturan, ketentuan, mekanisme, pola di dalamnya. Sebagaimana NKRI punya batas-batas wilayah, maka NKRI punya pola, punya aturan, punya undang-undang, punya mekanisme di dalamnya. Dan setiap orang yang tinggal di dalamnya wajib mengikuti aturan itu. Kalau kita mengaku berada dalam wilayah kuasa Allah, kita mengakui Allah Subhanahu wa taala penguasa semesta, maka tunduklah kepadanya. Kenapa? Karena inna ilaihi raji'un, kamu fana, kamu tidak punya apa-apa, kamu akan kembali kepadanya. Syarat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menyatakan diri sebagai fana, tidak punya apa-apa, dan karena itu butuh kepada Allah. Kebutuhan kepada Allah hanya bisa dijawab oleh Allah kalau kita patuhi ketentuannya, hukum-hukumnya, aturannya, mekanismenya, dan seterusnya. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu patut Jumat demi Jumat adalah Jumat untuk evaluasi diri. Jumat demi Jumat adalah Jumat untuk menempatkan kembali posisi kita secara tepat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jumat demi Jumat adalah tempat untuk merealisasikan komitmen loyalitas kita. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Saya Islam, jemaah semua adalah Islam, bertanggung jawablah terhadap nama suci Islam ini. Islam bukan label yang diberikan oleh jenderal siapa kepada jenderal berikutnya. Islam adalah label yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab dengan label itu. Islam adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia agar manusia selamat. Keislaman kita adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan manusia. Karena itu bertanggung jawablah sebagai orang yang menerima label dari Allah Subhanahu wa taala. Bawalah Islam dan hiduplah dengan Islam. Bawalah Islam dan benarkan Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan ridho dalam seluruh urusan kita. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan
menjalani hidup kita yang tersisa dalam naungan agama ini. Mari rutin-rutin kita mengevaluasi diri kita. Negara kita sedang diharu biru oleh berbagai macam problem, bukan oleh rakyat biasa, tetapi mereka yang dihormati, disanjung, dipuja, dimuliakan, diberi tempat, tapi melakukan tindakan bejat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak bisa terjadi persoalan ini dan tidak bisa selesai kecuali orang-orang yang sholat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang pergi haji dan umrah, orang-orang yang menjalankan dan mengaku punya Allah, merubah dirinya dengan sebaik-baiknya. Dan penduduk negeri ini adalah penduduk terbanyak yang mengaku sebagai penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya negeri ini terbebas dari berbagai macam perilaku buruk yang semakin hari semakin buka-bukaan, tanpa malu-malu, tanpa tedeng aling-aling. Mereka yang menampilkan kejahatan tidak lagi punya rasa malu, bahkan orang-orang yang merasa benar ketakutan di hadapan para pelaku kejahatan itu. Inilah problem kemanusiaan yang hilang pada diri kita sebagai manusia yang kata Nabi, setiap kita lahir dalam keadaan merdeka. Nabi mengatakan setiap anak manusia, anak Adam, lahir dalam keadaan merdeka. Dan jangan pernah menjadi orang-orang yang ketakutan di hadapan kezaliman demi kezaliman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin, amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah ittaqullah ittaqullah. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaika wa ayyahal bil qudus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada khutbah yang kedua ini saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian, mari perhatikan saudara-saudara kita kaum muslimin. Bangunlah persatuan. Bersatu adalah pesan yang begitu serius disampaikan oleh Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perpecahan adalah mainan syaitan. Perpecahan adalah mainan musuh-musuh manusia dan kemanusiaan. Bersatulah, sesama orang yang sujud, sesama orang yang menyembah Allah. Jangan lazimkan mulut ini saling membid'ahkan, saling mengkafirkan, saling mencelah di antara sesama ahli tauhid. Orang-orang yang bertuhan, hindarkanlah untuk saling mencerca, mencelah, memfitnah, apalagi mengkafirkan di antara sesama muslim. Ikatlah persatuan dengan sebaik-baiknya, karena hanya itulah modal untuk bangkit melakukan perubahan. Yang kedua, jemaah yang sama dimuliakan Allah, ajak anak-anak kita, kenalkan keluarga kita dengan Al-Quran, dengan Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan sahabat Nabi. Pertemukan anak-anak kita dengan model manusia yang paripurna. Kenalkan mereka. Jangan sampai anak kita tidak mengenal siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengenal bukan sekedar mengenal nama, tapi perkenalkan mereka tentang kepribadiannya, tentang akhlaknya, tentang perilaku hidupnya.
bagaimana dia mendidik keluarganya, ahlul baitnya, sahabat-sahabatnya, agar anak-anak kita terjaga dari berbagai macam fitnah yang sedang berkembang, tersebar di mana-mana. Minuman keras, narkoba, prostitusi, seks bebas, pacaran tidak beraturan, akhlak tidak benar. Anak-anak kita, sayangi mereka. Mereka adalah permata-permata Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga mereka, pelihara mereka dengan baik. Yang ketiga, saya nasihatkan diri saya dan antum semua. Kita mau mati, semua kita akan kembali kepada Allah. Siap-siapkan diri kita. Besok, lusa, dalam waktu yang tidak kita pernah tahu, Allah akan mengirim malaikat maut kepada kita semua. Bersiaplah menghadapi itu, karena tidak ada musibah, tidak ada kepedihan di atas kepedihan bagi mereka yang menghadapi kematian dalam keadaan tidak siap untuk kembali kepada Allah. Persiapkanlah diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan modal sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bangsa ini pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, pemimpin yang mau bekerja sama dengan orang-orang baik. Siapa saja yang berniat baik untuk bangsa ini, semoga Allah bantu mereka. Dan siapa saja yang berniat jahat, semoga Allah patahkan tangan-tangan mereka. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para tokoh bangsa ini bersatu untuk menyelamatkan generasi bangsa ini ke depan. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua rakyat umat Islam tahu kewajiban tanggung jawab kita untuk menempatkan diri kita sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari musibah dan fitnah yang bisa menghambat dan menghancurkan generasi kita, anak-anak kita yang akan datang. Mari kita sama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma hdini min indik wa afid alayya min fadlik wa anshur alayya min rahmatik wa anzil alayya min barakatik. Subhanaka ya la ilaha illa anta, ighfir li az-zunubi kullaha jami'an fa innahu la yaghfiru az-zunuba kullaha jami'an illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri wal-azimata ala rushdi wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa as'aluka min khairi ma ta'lamun wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamun wa astaghfiruka lima ta'lamun. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Ya Allah, menangkan para pejuang di Gaza ya Allah, menangkan para pejuang di Palestina ya Allah, hancurkan Zionis Israel ya Allah, dan negara-negara Arab, pemimpin-pemimpin Arab yang bekerja sama dengan Zionis Israel. Hancurkan mereka yang menyerang Yaman ya Allah, membunuh sesama kaum muslimin, dan membiarkan Zionis Israel membunuhi saudara-saudaranya yang muslim. Allahumma ya Allah, Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidina fi Yaman. Allahumma ansuril mujahidina fi Iraq. Allahumma ansuril mujahidina fi Lubnan. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan mundu Adam ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.